Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Esmanur Rahma dengan NPM 251705238 dan rekan saya Izin memperkenalkan diri, nama saya Isni Ambrianti dengan NPM saya 2517052039. Izin memperkenalkan diri, saya Nadine Ivana Tiolandra dengan NPM 2517052057. Perkenalkan, nama saya Rahman Iraflisa Desispoyo dengan NPM 251705204. Perkenalkan, saya Ardia Saluna dengan NPM 251705244. Di sini kami dari SIB akan membahas proyek dari mata kuliah pengantar organisasi komputer, yaitu Arsitektur dan Organisasi CPU 8-bit, mencakup struktur, fungsi, dan sistem kerjanya. Oke, struktur dan fungsi dari CPU 8-bit. CPU 8-bit adalah inti pemrosesan yang mengontrol seluruh operasi sistem komputer. Sebagai otak komputer, ia bertanggung jawab memproses data dan mengelola aliran informasi. Komponen utamanya meliputi unit logika aritmatika atau ALU, unit control atau control unit, dan register. Oke, unit logika aritmatika atau ALU melakukan komputasi dengan pengelolaan data aktual pada data 8-bit seperti penambahan, pengurangan, dan perbandingan. Selanjutnya untuk unit control atau control unit mengatur siklus fetch, decode, execute, instruksi dan mengoordinasikan semua operasi dalam CPU. Kemudian yang terakhir adalah register sebagai penyimpanan sementara, di mana memori internal super cepat untuk menyimpan data sementara, termasuk akumulator dan program counter. Jadi di sini saya akan membacakan surat PPT, yaitu set instruksi CPU 8 byte. Jadi bahasa mesin yang dijalankan oleh CPU. Set instruksi adalah serangkaian perintah dasar yang dapat dimengerti dan dieksekusi oleh CPU. Ini mendefinisikan operasi dasar yang dapat dilakukan CPU seperti memuat data, melakukan aritmatika, dan mengontrol aliran program. Yang pertama yaitu ada instruksi dasar CPU 8-bit. Yang pertama ada load, memuat data, add, menambah, jump, melompat, store, menyimpan data, sub, mengurangi, in atau out, yaitu input atau output. Yang kedua ada pengolahan data byte. Jadi instruksi 8 byte mengolah data secara byte demi byte. Efisien untuk operasi sederhana. Data disajikan dalam format 8 bit atau 1 byte. Nilai 0 sampai 255 itu unsigned dan minus 128 sampai 127 itu signed. Lalu yang ketiga ada contoh dan fleksibilitas. Contohnya yaitu add A dalam kolom alamat menambahkan isi register A dengan nilai alamat memori tertentu. Set instruksi adalah penentu utama kemampuan dan fleksibilitas CPU dalam menjalankan berbagai program. Ayo, yang selanjutnya ada penyajian data dan teknik pengalamatan. Cara memahami bagaimana CPU 8 byte mempresentasikan data dan mengakses memori sangat penting untuk mengoptimasi kinerja dan fleksibilitas program. Pada format data 8 byte, data disajikan dalam 8 bit atau 1 byte, memungkinkan representasi nilai yaitu unsigned 0 sampai 255 dan signed minus 128 hingga 127. Lalu mode pengalamatan utama yang pertama langsung atau direct. Alamat memori spesifik disertakan dalam instruksi. Yang kedua tidak langsung atau indirect. Instruksi menunjuk ke register atau lokasi memori yang berisi alamat data. Lalu yang ketiga ada
register, data langsung berada di dalam register CPU. Lalu yang keempat ada relatif, yaitu alamat yang dihitung relatif terhadap program counter untuk melompat. Teknik pengalamatan ini memengaruhi kecepatan, fleksibilitas, dan efisiensi akses oleh CPU. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian memori pada CPU 8-bit. Yang pertama ada bus alamat 16 bit dan kapasitas memori. Memori utama CPU 8-bit memiliki bus alamat sebanyak 16 byte, memungkinkan akses hingga 64 kilobyte atau 2/16 byte pada ruang memori. Yang kedua ada efisiensi siklus fetch execute. Struktur memori terorganisir ini mendukung siklus fetch execute instruksi yang efisien. Yang ketiga ada area program ataupun ROM. Di sini menyimpan instruksi program yang tidak berubah seperti firmware ataupun OS dasar. Yang keempat ada area data ataupun RAM. Nah, di sini tuh untuk menyimpan data sementara yang dapat dibaca dan ditulis oleh CPU selama eksekusi program. Yang terakhir ada register khusus MAR ataupun NBR. Nah, MAR ini gunanya untuk menyimpan alamat memori, sedangkan MBR ini untuk menyimpan data untuk transfer atau dari ke memori. Nah, selanjutnya ada bus system yang merupakan jalur komunikasi data dan kontrol. Nah, bus system ini adalah tulang punggung komunikasi dalam arsitektur CPU 8-bit, memastikan transfer informasi yang teratur antar komponen utama. Nah, yang pertama ada bus data 8-bit yang menggunakan jalur 2 arah. Jalur 2 arah ini nantinya berguna untuk transfer data aktual antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Nah, lebar 8-bit memungkinkan transfer 1 byte per siklusnya. Yang kedua ada bus alamat atau 16-bit yang menggunakan jalur 1 arah. Nah, jalur 1 arah yang digunakan CPU untuk menentukan lokasi spesifik memori atau perangkat I/O yang ingin diakses. Yang terakhir ada bus control yang menggunakan sinyal pengatur. Nah, kumpulan jalur sinyal yang mengatur operasi ini seperti sinyal baca ataupun tulis, sinkronisasi waktu, dan status sistem. Selanjutnya ada contoh transfer instruksi. Yang pertama ada bus alamat mengirim alamat instruksi ke memori. Selanjutnya ada bus kontrol memberikan sinyal baca. Yang terakhir ada instruksi dikirim kembali melalui bus data ke CPU. Ada organisasi input atau output pada CPU 8-bit. Jadi mekanisme interaksi input atau output interaksi CPU 8-bit dengan dunia luar dilakukan melalui mekanisme input atau output. Ini adalah cara CPU berkomunikasi dengan perangkat eksternal. Ada port input atau output. CPU berinteraksi melalui port khusus yang dialamati terpisah dari memori menggunakan instruksi input atau output. Lalu ada memory mapped input atau output. Perangkat input atau output dipetakan ke alamat memori tertentu, diakses dengan instruksi baca atau tulis, memenuhi standar. Lalu ada perangkat dan kontrol. Itu contoh perangkat input atau output: keyboard, layar, display, printer, sensor. Selanjutnya ada peran sistem interrupt. Interrupt itu memungkinkan CPU merespon perangkat input atau output secara efisien tanpa polling, meningkatkan responsivitas sistem secara signifikan. Jadi pemahaman organisasi input atau output ini krusial untuk mengapresiasi evolusi komputer dan sistem pertahanan modern. Selanjutnya ada peran sistem operasi dalam CPU 8-bit. Manajemen sumber daya mengelola alokasi CPU, memori, input atau output, penting untuk efisiensi program. Selanjutnya ada multitasking sederhana, mendukung bentuk multitasking, beralih antar tugas dengan cepat. Ada interface pengguna, menyediakan antarmuka dasar, menjalankan program, mengolah file, dan juga optimalisasi kinerja CPU. Yang mengoptimalkan pengguna set instruksi, mode pengalamatan,
untuk kinerja lebih baik. Di sini saya akan membahas contoh implementasi dari Intel 8080 dan Zilog Z80. Intel 8080 digunakan sejak tahun 1974. Intel 8080 adalah mikroprosesor serbaguna sejati pertama yang memiliki CPU 8 bit dan bus alamat 16 bit serta set instruksi lengkap dan fondasi komputasi modern. Selanjutnya ada Zilog Z80 yang digunakan sejak tahun 1976. Zilog Z80 adalah peningkatan dari 8080 dengan kompatibel instruksi 8080, instruksi dan pengalamatan lebih fleksibel, populer, terjangkau, dan kinerja tinggi. Selanjutnya ada kesimpulan dalam memahami CPU 8 bit sebagai fondasi komputer modern. CPU 8 bit dengan kesederhanaan dan namun efisiensinya adalah tonggak penting dalam sejarah komputasi. Memahami arsitekturnya memberikan wawasan fundamental tentang cara kerja komputer. Selanjutnya ada struktur esensial yang menggabungkan ALU, CU, dan register untuk pengolahan data dasar. Dan selanjutnya ada organisasi memori yang berisi struktur memori dan register khusus mendukung akses data yang efisien. Lalu ada bus system, yakni jalur komunikasi vital yang mengintegrasikan semua komponen sistem. Selanjutnya ada mekanisme input dan output yang memungkinkan interaksi CPU dengan perangkat eksternal. Lalu ada set instruksi yang menentukan kemampuan dan fleksibilitas pemrograman CPU. Setelah itu ada fondasi evolusi komputasi, yakni sebagai dasar bagi evolusi komputer dan sistem tertanam modern. Selanjutnya ini adalah contoh program sederhana dari Python, yaitu kalkulator berulang. Oke. Di sini yang pertama ada while true, di mana jika kondisinya true, dia akan terus berulang. A1 input masukkan angka pertama 0 sampai 9. Di sini A1 variabel A1 itu meminta input berupa angka dari 0 sampai 9. Jika yang dimasukkan adalah angka 0, maka dia akan break, maka dia programnya akan berhenti. Selanjutnya operatornya adalah plus, kemudian meminta input kedua yaitu memasukkan angka kedua sama 0 sampai 9. Kemudian di sini diubah yang awalnya nilai berupa string akan diubah ke integer. Selanjutnya hasil sama dengan nilai 1 tambah nilai 2. Jadi hasil ini dari yang input pertama A1, input kedua A3 itu kemudian dijumlahkan di hasil ini. Kemudian cek puluhan. If hasil lebih besar sama dengan 10, puluhan sama dengan hasil bagi 10. Satuan sama dengan hasil bagi hasil modulus 10. Oke. Print A1 OP A3. Di sini memisahkan jika perhitungan lebih besar dari 10, maka dia akan memisahkan antara puluhan dan satuan. Oke. Program selesai, kita sini sudah coba. Masukkan angka pertama 8, masukkan angka kedua 9. 8 tambah 9 sama dengan 17, atau 1 ini sebagai puluhan dan 7 sebagai satuan. Oke, coba kita coba lagi. Kita masukkan 9 dan 9. Oke, di sini tampak 9 tambah 9 sama dengan 1 dan 8, di mana 1 sebagai puluhan dan 8 sebagai satuan. Coba kita yang tidak itu. Yang tidak lebih dari 10. 3 plus 5. Oke, hasilnya 8 ya. Untuk berhenti, kita harus memasukkan angka 0. Oke, program selesai. Oke, ini adalah kalkulator berulang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahasa assembly-nya, yaitu calculating, di mana bisa berhenti apabila menggunakan angka 0. Di sini kita memulai dengan jmp start atau jump start.
yang nantinya akan melompat langsung ke label start. Di sebelah sini, pada label start kita akan memulai menginput angka pertama, yaitu int 00. Kemudian akan kita lakukan logika check exit yang diawali dengan cmpal, 30. Sini gunanya untuk mengecek apakah inputnya angka 0. Kemudian kita lakukan jset start, jset selesai. Jika iya, zero flag nyala, lompat ke selesai. Jadi misalnya di sini 0, nanti dia akan langsung berhenti. Kemudian move A1AL. Di sini untuk menyimpan angka pertama ke alamat memori A1. Jadi AL yang ini akan disimpan ke memori A1 ini. Kemudian dilanjutkan ke move C0AL. Nanti gunanya untuk menampilkan angka pertama ke layar, di mana C0 itu merupakan tampilan pertama di sebelah sini. Kemudian kita lanjutkan ke tahap kedua, yaitu operator tambah, di mana dimulai dengan move AL 2B. Di sini input operator dari keyboard berupa plus, min, dan lain sebagainya. Nanti di sini merupakan tanda operator plus, min, bagi, kali, dan lain sebagainya. Nah, dilanjutkan dengan move C1AL. Nah, di sini itu untuk menampilkan operator ke layar, di mana C1 terdapat pada tampilan kedua. Jadi nanti C1 itu di tampilan kedua yang sebelah sini. Kemudian dilanjutkan ke input angka kedua. Nah, di sini tuh int 00, di mana input angka kedua dari keyboard dalam bentuk ASCII. Dilanjutkan ke move A3AL. Nah, di sini tuh gunanya untuk menyimpan angka kedua ke alamat memori A3. Selanjutnya move C2AL. Nah, di sini kita menampilkan angka kedua ke layar, di mana C2 merupakan di tampilan ketiga di sebelah sini. Nah, kita lanjut ke tahap keempat, yaitu proses hitung. Nah, di proses hitung ini kita memulai dengan move CLA1. Nanti kita akan mengambil angka pertama dari A1 ke register CL. Nah, kemudian dilanjutkan ke sub CL30. Nah, di sini tuh kita mengubah dari ASCII ke bilangan desimal. Misalnya 3 menjadi 3. Kemudian kita lanjutkan ke move DL A3. Nah, di sini kita mengambil angka kedua dari A3 ke register DL. Nah, selanjutnya lagi kita ke sub DL30. Di sini kita mengubah dari ASCII ke bilangan desimal. Misalnya itu 6 menjadi 6. Nah, di sini kita menambahkan atau add CL DL. Di sini kita untuk menjumlahkan angka pertama dan kedua yang merupakan hasil dari CL sebelumnya. Nah, kemudian kita akan menampilkan hasil pada tahap kelima yang diawali dengan move AL 3D. 3D ini merupakan karakter sama dengan dari ASCII 3DH ke AL. Kemudian kita lanjutkan dengan move C3AL. Di sini gunanya untuk menampilkan karakter sama dengan di layar C3 pada tampilan 4. Jadi nanti sama dengannya itu sebelah sini. Kemudian kita lanjutkan dengan CMP-CL0A. Gunanya untuk mengecek apabila lebih dari 10, maka gunakan JS satuan. Kemudian kita lanjutkan dengan apabila jika puluhan. Nah, di sini kita mengawali dengan sub CL0A. Kemudian dilanjutkan dengan add CL30. Dilanjutkan lagi dengan move AL31 dengan angka 1 di depan, dan move C4AL dengan keempat pada tampilan kelima di sebelah sini. Nah, kemudian move C5CL, yang merupakan angka belakang. Kemudian kita lanjutkan dengan jam ulang ataupun lanjut ke persiapan ulang. Nah, di sini apabila satuan, maka gunakan add CL30. Kemudian kita lanjutkan dengan move C4CL, selanjutnya move AL00 dan move CLAL. Lalu kita lakukan pengulangan, di mana balik ke atas untuk menghitung lagi. Nanti kita akan kembali ke sini, kemudian kemudian akhiri dengan selesai N. Nah, di sini saya akan mengarahnya. Nah, apabila waiting for keyboard input, kita masukkan angka pertama. Misalnya di sini saya akan memasukkan 6. Nah, setelah 6 akan muncul karakter tambah atau operator dari keyboard
Nah, di sini saya akan menambahkan angka 8. Maaf, kita ulang. Di sini tadi saya menambahkan angka 6. Kemudian tambah. Nah, di sini 6 ditambah 8 sama dengan 14. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, ini adalah contoh dari CPU 8-bit di aplikasi Logisim. Langsung kita run saja. Oke, tidak berjalan karena ini harus kita ganti terlebih dahulu menjadi 1. Apakah dia berjalan? Oke, tidak. Coba. Ini sedang diproses untuk membuat Logisimnya. Baik, seperti ini adalah contoh dari simulasi CPU 8-bit. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila masih ada banyak salah kata dan penjelasan yang masih kurang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.